Halo guys, hari ini saya diundang oleh teman-teman PMKRI Jogja untuk mendiskusikan atau membicarakan tentang Soeharto, apakah layak memperoleh gelar pahlawan nasional atau tidak ya. Nah, sebelum sampai ke sana, kita tentu saja terlebih dahulu berbicara tentang apa yang dimaksudkan dengan pahlawan ya. Nah, tentu saja kita mempunyai dua cara pandang terkait dengan pahlawan ya. Yang pertama, cara pandang kaum kolonial. Cara pandang kaum kolonial ini melihat pahlawan itu adalah orang yang memiliki jasa di dalam mengusir penjajah, atau orang yang memiliki jasa di dalam memperjuangkan kemerdekaan. Yang kedua adalah cara pandang postmodern. Cara pandang postmodern melihat bahwa pahlawan itu adalah mereka yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai demokrasi, termasuk juga adalah nilai-nilai pemerintahan. Nah, terkait dua hal ini tentu saja kita tidak bisa dengan begitu mudah untuk mengatakan bahwa Soeharto adalah pahlawan, atau yang kedua Soeharto bukan pahlawan ya. Karena kita juga mempunyai cara pandang yang ketiga ya. Nah, cara pandang yang ketiga ini adalah cara pandang yang melihat bahwa pahlawan itu adalah hasil konstruksi dari mereka yang berkuasa ya, atau pahlawan merupakan produksi wacana yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa. Nah, dalam produksi wacana yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa ini tentu saja ada kepentingan-kepentingan terselubung di balik keinginan untuk memberikan gelar pahlawan kepada seseorang ya. Dan untuk itu tentu saja kalau kita misalnya membaca pemerintahan Prabowo, ada tiga kepentingan tersembunyi terkait dengan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Kepentingan tersembunyi yang pertama bahwa pemerintahan Prabowo tentu saja membutuhkan legitimasi politik yang kuat ya. Nah, kita tahu bahwa kelompok pro status quo atau kelompok pro orde baru di Indonesia itu juga masih menjadi kelompok yang sangat dominan ya, sehingga pengakuan dan kepercayaan dari kelompok ini tentu saja sesuatu yang merupakan kebutuhan mutlak dari pemerintahan Prabowo ya. Dan mereka membutuhkan pengakuan dan penghormatan ini jika atau apabila Prabowo berhasil memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto ya. Dan mereka akan memberikan legitimasi politik atau dukungan politik yang penuh kepada Prabowo ketika garansi ini mereka sudah menerimanya dengan baik ya. Yang kedua bahwa ini juga kemungkinan ada kaitannya dengan transaksi politik ya, terutama misalnya adalah transaksi politik antara kepentingan pemerintahan Prabowo dengan kepentingan Jokowi ya,
beserta pendukungnya. Bagaimanapun misalnya transaksi politik dalam bentuk pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto ini merupakan bagian dari cara mengambil hati ya, atau cara tukar menukar politik dengan kelompok Jokowi yang sekarang tentu saja masih menjadi problem yang serius ya. Bagaimana misalnya pemerintahan Prabowo menegakkan otonominya di tengah arus begitu banyak wacana atau pendapat yang mengatakan bahwa tanpa Jokowi pemerintahan Prabowo itu tidak berjalan dengan baik ya, atau tidak berlangsung dengan baik ya. Sehingga dalam konteks transaksi politik ini Prabowo membutuhkan dukungan penuh dari kelompok Jokowi, dan kelompok Jokowi tentu saja membutuhkan dukungan penuh dari pemerintahan Prabowo untuk menjalankan agenda-agenda politik yang memang di masa yang lalu agenda-agenda itu menjadi masalah yang sangat krusial di dalam pemerintahan Prabowo sekarang ya. Misalnya terkait dengan IKN, kemudian juga terkait dengan masalah ijazah Jokowi dan lain-lain sebagainya ya. Dan yang ketiga, tentu saja pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto ini juga mengandung kepentingan terselubung terkait dengan bagaimana pemerintahan Prabowo dapat mengelola pemerintahan dengan stabil ya, tanpa gangguan atau tekanan. Dan kita tahu bahwa gangguan utama terhadap pemerintahan Prabowo juga adalah datang dari kelompok-kelompok Orde Baru ya. Misalnya Partai Golkar ya. Kita melihat bahwa Partai Golkar ini memiliki keinginan yang sangat kuat ya, sebagaimana disampaikan oleh Bahlil, supaya Soeharto itu memperoleh gelar pahlawan ya. Dan bagi mereka tentu saja ini menjadi sangat penting karena Soeharto selama 32 tahun berkuasa itu memberikan keuntungan ekonomi politik kepada Partai Golkar ya. Sehingga dengan tiga model analisis ini kita melihat bahwa hal yang paling dominan sekarang adalah bahwa usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto lebih terkait dengan kepentingan kekuasaan ya, untuk memperoleh legitimasi sekaligus juga sebagai bagian dari transaksi politik untuk mendapatkan kepercayaan publik yang lebih luas, terutama dukungan dari kelompok pro Jokowi dan juga kelompok pro Orde Baru, di mana kedua kelompok ini punya manfaat strategis bagi pemerintahan Prabowo ya. Sehingga ketika kita menganalisa pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto berdasarkan analisis bahwa gelar pahlawan hanya bisa diberikan kepada orang yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai demokrasi, maka tentu saja pada konteks itu analisis dan wacana kita menjadi sangat sempit ya, karena toh di dalam konstruksi pahlawan nasional ia lebih banyak merupakan hasil dari konstruksi kekuasaan ya. Dan saya ingat lagi apa yang dikatakan oleh seorang teman bahwa saat ini pemerintahan itu banyak dikelola dengan cara-cara feudalistik ya, cara-cara yang mengutamakan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan kepentingan golongan.
Sekian saja guys, selamat bertemu lagi dengan Goris Sadan TV. Goris Sadan TV membaca Indonesia dengan tiga metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Sampai jumpa, salam hangat, sehat selalu.